Naiklah dia. Nanti di tengah perjalanan baru mulailah berubah sosok wanita cantik ini jadilah Segua, yang mana tadinya dia cantik. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Udah lihat video gue kemarin? Yang 18 gadis itu diembat semua. Gila ya? Kayak bukan manusia. Bisa-bisanya manusia melakukan hal kejam yang kayak gitu ke manusia lainnya. Dan untuk video gue kali ini, gue akan ngebahas something yang bukan manusia, makhluk mitologi. Kok bukan kasus pembunuhan lagi? Capek lah cuy, kasus pembunuhan, hantu, ya merinding juga lah gue. Buat yang sering nonton film kayak Narnia, Fantastic Beasts, Harry Potter, Lord of the Ring, itu udah paham lah ya makhluk-makhluk mitologi itu kayak apa, kayak Griffin, Wyvern, Harpy, yang mereka udah paham lah ya. Tapi itu kan yang udah ada sering muncul di TV tuh, yang udah sering di TV. Nah, ternyata selain yang di TV, masih banyak makhluk mitologi yang beredar di dunia dan mereka menyeramkan. Ada sih yang nggak seram, cuman kita bahas yang seram dulu. Mau tahu apa aja? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah? Sekarang jam 00.52 Ok Om Okte Wis N-World. Makhluk mitologi. Apaan sih makhluk mitologi? Lu kebanyakan nonton Anak Langit. Kalau nggak film Samudra Cinta, lu nggak tahu apaan itu makhluk mitologi. Makhluk mitologi itu adalah makhluk yang keberadaannya belum jelas pasti, beneran ada atau enggak. Dan keberadaan mereka itu hanya diketahui dari cerita ke cerita yang beredar di masyarakat. Dan makhluk mitologi ini bentuknya macam-macam. Mulai dari manusia, hewan, monster, dan hantu. Beberapa dari mereka ada yang dipercaya bisa membawa keberuntungan, tapi beberapa dari mereka juga dipercaya bisa membawa bencana. Berikut adalah beberapa makhluk mitologi dari berbagai negara. Yang pertama, Bubak. Di Republik Ceko, agak jauh nih mainnya, ada sesosok makhluk mitologi yang ditakuti warga yang bernama Bubak. Kenapa ditakuti warga? Karena Bubak ini sosoknya menyerupai boneka sawah. Tahu kan boneka sawah? Yang suka di tengah sawah tuh, bebegik. Kalau kata orang Sunda mah bebegik. Apaan sih seremnya cuma boneka bebegik gitu? Kalau boneka sawah, normalnya itu biasa dibuat dari kayu, terus jerami, dipakai baju. Kelar. Cuman, kalau Bubak ini, dia nggak pakai batang kayu, dia nggak pakai jerami. Oke lah pakai kayu, tapi isinya bukan jerami, tengkorak, dan dia hidup. Dan dia ditakuti bukan karena hanya sosoknya. Dia ditakuti karena juga dia memangsa manusia. Dan cara dia memangsa manusia itu unik. Dia bakal muncul malam-malam. Di saat semua orang udah tidur, dia akan mengeluarkan suara tangisan yang mirip suara tangisan bayi. Orang pasti bingung dong, tengah malam ada bayi nangis. Penasaran dong. Keluarlah. Nanti orang yang keluar, yang nyari suara nangis bayi nih, ditangkapnya sama dia. Ditangkapnya sama Bubak, dibunuh. Ingat kan, tadi gue bilang Bubak ini kayak orang-orangan sawah. Berarti dia pakai baju juga dong. Dan baju yang dia pakai itu berasal dari jiwa-jiwa orang yang udah dibunuh sama dia. Bentar, cara jahit jiwa gimana ya? Berarti makhluk mitologi ada yang punya konveksi juga kali ya? Dan Bubak ini muncul sebulan sekali pada saat malam bulan purnama. Dua, La Segua. Sekarang kita pindah lagi. Dari Ceko sekarang kita ke Amerika. La Segua ini adalah makhluk mitologi yang dikenal di sekitaran daerah Meksiko dan Amerika Tengah. Dan sosok La Segua ini adalah seorang wanita cantik. Yang mana wanita cantik ini nantinya kepalanya akan berubah menjadi kepala kuda. Dan bahkan cuma tengkorak kuda. Jadi yang tadinya cantik, parasnya nih berubah jadi tengkorak kuda. Kenapa dia bisa begitu? Ada kisahnya. Jadi legendanya dulu nih,
ada cewek cantik. Cantik banget. Dia cantik, wajahnya mulus, bodinya bagus, tapi sayang, kelakuannya minus. Dia rebel, kejam, dingin, sembrono, sama orang tua pun durhaka. Ibunya mikir, ini anak gak bagus nih. Soalnya hidupnya cuma taunya pesta aja, senang-senang aja. Taunya itu doang. Dan ibunya mikir, ini harus diubah nih. Nggak bagus begini terus. Akhirnya emaknya kasih tahu dia lah, ngomongnya nggak kayak gini ya. Cuman yang diimajinasi gue pasti begini. Ya kalian paham lah ya. Misalnya emaknya ngomong gini, nah, udahlah hidup kau tuh pesta terus, kali-kali lah di rumah bantu-bantu mama, beberes rumah, cuci baju, bantu mama dagang, jual nasi uduk kek. Anaknya nih nggak mau. Anaknya nih malah balik marah ke ibunya, dan ibunya mau ditampar sama dia. Pas mau tampar udah angkat tangan gini, hampir mendarat ke muka ibunya. Tiba-tiba tangan anaknya nih ada yang nahan. Siapa yang nahan? Nggak tahu. Tiba-tiba muncul tangan aneh warna hitam yang menahan tangan si cewek ini. Selain menahan, tangan itu juga ternyata mengutuk cewek ini. Menjadilah segwa. Buat kalian yang durhaka sama mak kalian, hati-hati kalian. Bukan mak kau yang ngutuk, yang lain nanti yang ngutuk kalian. Dan La Segua ini ditakuti karena selain sosoknya yang seram, yang suka berubah jadi kepala kuda tadi tuh, ternyata dia juga suka membunuh manusia. Dan yang menjadi target utamanya adalah para laki-laki kesepian. Dan cara dia muncul nih bisa dibilang unik, karena dia biasanya muncul di pinggir jalan pada malam hari, dan dia bakal nyetop, ngeberhentiin kendaraan yang lewat, entah itu mobil, entah itu apa, pokoknya yang lewat itu diberhentiin sama dia, dan dia minta numpang, maksudnya mau nebeng. Dia pasti bilang, tolong anterin saya ke kota ini, yang mana jarak kotanya nggak terlalu jauh, deket lah. Karena dia cantik, karena dia mempesona, akhirnya yang ngendarain maulah, yolah, naik sini, nanti ku antarkan kau. Ngomong-ngomong, Adi mau kemana? Mau nonton show-nya Om Bokir di Rawa Bangke Wetan? Oh, kebetulan. Mari ikut saya. Cihui, asyik! Hei, jalan. Naiklah dia. Nanti di tengah perjalanan baru mulailah berubah sosok wanita cantik ini jadilah Segua. Yang mana tadinya dia cantik, berubah kepalanya menjadi kepala kuda dan membunuh sang pengendara tepat di dalam kendaraannya. 3. Manananggal. Serius, nyebutnya begitu. Manananggal. Gue udah nanya sama teman gue orang Filipina begitu nyebutnya. Manananggal. Manananggal ini adalah makhluk mitologi yang berasal dari Filipina. Dan Manananggal ini terkenal di daerah Visayas, terutama di provinsi Capiz, Iloilo, dan Antique. Jadi Visayas tuh kayak pulau gitu, pulau utamanya. Terus ada kotanya tuh yang Capiz, Iloilo, Antique itu. Ya mungkin kayak pulau apa ya? Kayak pulau Jawa, ada Jakarta, ada Banten, ada Bandung ya, kayak gitu. Mitos warga sekitar itu mengatakan bahwa Manananggal ini kriterianya bisa dibilang mirip kayak vampir. Dimana dia takut sama bawang putih dan cahaya matahari. Selain bawang putih sama matahari, dia juga takut sama garam, belati, cuka, rempah-rempah, dan buntut ikan pari. Bentar, ini makhluk dia takut disuruh masak kali ya? Takut sama rempah-rempah, buntut ikan pari. Manananggal ini digambarkan dengan sosok seorang wanita tua yang cantik, tapi kadang digambarkan sebagai sosok laki-laki juga. Cuman kebanyakan Manananggal ini ya sosok wanita tua cantik itu, yang mana wanita tua cantik tersebut memiliki suatu kemampuan yang mana dia bisa melepaskan tubuhnya menjadi dua. Yang bagian, jadi misalnya ini pinggang nih, antara pinggang ini lepas deh, yang ini kepala sampai perut, yang ini paha sampai kaki bawah. Nah dia lepas gini. Kenapa dia lepas? Nanti yang tubuh bagian atas nih tiba-tiba muncul sayap yang kayak sayap kelelawar, dia bakal terbang buat cari mangsa. Ini kayaknya kalau di Indo dia bakal temenan kali sama kuyang ya. Kamu siapa? Aku Manananggal, kamu siapa? Aku kuyang, kok kamu bisa lepas badannya? Iya, kamu juga bisa. Temenan. Dan mangsa mereka adalah para perempuan hamil yang sedang tidur. Jadi nanti setelah dia terbang nih, badannya akan pisah. Di belakang tumbuh sayap nih, kayak sayap kelelawar.
tebanglah dia sampai ke targetnya, dia bakal ngeluarin lidah yang panjang, yang mana nanti lidahnya itu dipakai sama dia buat ngambil janin sama jantung si korban. Satu-satunya cara untuk menghentikan manananggal ini adalah mencari bagian tubuh bawahnya ada di mana. Karena setiap dia pergi nih, dia pergi bagian atasnya nih, yang bagian bawahnya ini pasti ditinggal sama dia, nggak bakal lari kemana. Nanti kalau udah dapat bagian bawahnya nih, yang pinggang ke kaki, itu tinggal ditaruhin bawang putih sama garam. Kalau gini mah nggak usah perlu dukun ya, Bu Siska sama Salt Bay itu udah cukup coy. Kenapa ditaruhin itu? Karena tadi kan manananggal ini kan anti dia kan sama bawang putih sama garam kan. Nanti kalau di bagian bawahnya udah ditaruhin garam sama bawang putih, itu dia nggak bisa balik badannya. Kalau badannya udah nggak bisa balik, tunggu sampai subuh. Sampai subuh badannya nggak nyatu lagi, mati dia. Keempat, terakhir, Wendigo. Sekarang kita balik lagi ke Amerika. Di Amerika Serikat sama Kanada ada makhluk mitologi lain yang bernama Wendigo. Wendigo ini pertama kali diketahui dari cerita suku Algonquin, bangsa pertama yang berbasis di hutan Nova Scotia, pantai timur Kanada, wilayah Danau Besar Kanada, dan Wisconsin, Amerika Serikat. Cuman, nggak ada yang tahu pasti apa Wendigo ini. Nggak tahu dia manusia atau dia monster. Aslinya nih, karena Wendigo ini cuman digambarkan sebagai sosok serigala besar atau anjing besar. Cuman, ada versi lain yang menggambarkan bahwa Wendigo ini adalah sesosok humanoid. Humanoid itu maksudnya makhluk yang berpostur seperti manusia, lengkap kayak kepala, tangan, kaki gitu. Nah, dia ini sesosok humanoid berbadan besar, berkepala rusa dengan tanduk yang besar, dan jalannya agak bongkok. Kenapa dia bilang nggak tahu pasti dia monster atau manusia padahal sosoknya digambarkan seperti itu? Karena nggak ada yang tahu pasti dia ini manusia yang berubah jadi monster atau monster yang berubah jadi manusia. Karena di versi kedua kan dibilangnya bentuknya kayak humanoid kan. Wendigo ini dianggap menyeramkan karena dia seringkali muncul dengan sosok tubuh yang busuk dan isi tubuhnya tuh berceceran. Nyampah ini makhluk. Tapi di samping nggak diketahuinya sosok aslinya ini apa, suku Indian Amerika nih meyakini kalau misalnya Wendigo ini adalah roh manusia yang udah dikutuk jadi jahat. Dan di lain sosoknya menyeramkan, ternyata Wendigo ini juga diketahui sering melahap manusia. Bukan memakan lagi, melahap. Melahap tuh kayak dimakan sekaligus gitu. Melahap manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa pandang bulu. Jadi apa aja di depan mata dia tuh dimakan selagi dia hidup. Dan juga Wendigo ini menjadi simbol atau gambaran dari sifat keserakahan, pembunuhan, perusakan, dan juga cerminan dari kanibalisme. So, itu tadi beberapa makhluk mitologi yang dipercaya oleh warga di dunia. Sebenarnya masih banyak coy. Gue pas search di internet tuh, di Google tuh ternyata banyak makhluk mitologi itu. Cuman nggak terkenal aja, mereka kurang famous saja. Followernya dikit mereka. Yang umum kan yang di film-film tuh kan ya Griffin, Kraken, Harpy, Wyvern, apalagi tuh Hydra. Ya yang kalian tahu boleh sebutin di komen juga. Mungkin kalau kalian suka dengan pembahasan yang makhluk mitologi ini, boleh nanti gue bikin part keduanya. Terima kasih buat yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya biar setiap kali gue upload video, kalian dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikutan pusing-pusingan bareng di channel ini. Jangan lupa follow Instagram gue di @ferdian_agusta. Kalau kalian ada request atau ada apa-apa ya bisa DM gue di situ. So, see you next video. Ciao.